Di balik bayangan AUKUS dan Cina, Indonesia secara senyap galang kekuatan militer di Natuna Utara. Dari rencana pembangunan ini, kalau ditempatkan kepada ekonomi tadi, pembangunan logistik, maka itu sangat menguntungkan bagi kita nantinya. Tidak ada satupun wilayah Indonesia yang diserahkan kepada Cina. Tidak. Selama dia turun di pelabuhan dengan tidak membawa senjata, itu biasa aja. Kita kalau mendapatkan serangan atau agresi dari negara lain, kita harus mampu mempertahankan tiap jengkal tanah ini sampai titik darah penghabisan. Dan kalau mengacu pada prinsip-prinsip politik luar negeri kita, prinsip-prinsip pertahanan kita, kita tidak mengenal adanya pangkalan militer asing di wilayah teritori kita. Jadi Anda menilai bahwa itu Natuna Utara menjadi arena konflik baru bagi AUKUS dan Cina. Natuna Utara Indonesia merupakan bagian dari konflik akbar AUKUS dan Cina yang tersebar luas di Indo-Pasifik. Bukan cuma Natuna Utara milik Indonesia, ada wilayah lain seperti Lukonia, Sols, Malaysia, Kepulauan Paracel hingga Spratly jadi calon arena baku hantam AUKUS dan Cina. Lebih luas lagi, kawasan Asia Timur tepatnya di Selat Taiwan dan Miyako, Jepang, keadaan di sana malah lebih tegang lagi. Taiwan yang akan mendapat bantuan militer langsung dari Amerika Serikat lebih panas lagi keadaannya di sana. Taipei merupakan urusan luar negeri paling rentan perang bagi AS. Kemudian soal Selat Miyako antara Jepang dan Cina juga tak stabil. Berkali-kali armada perang Cina melewati Selat Miyako tanpa mengakibatkan ketegangan tak beraturan di sana. Jepang dan Cina juga rebutan atas kepemilikan Pulau Senkaku dan Diaoyu. Perebutan ini mengakibatkan Jepang dan Cina berlomba-lomba memperkuat militernya. Cina langsung tancap gas dengan pembuatan 3 kapal induk untuk melawan Jepang. Jepang juga demikian, pembuatan 4 kapal induk helikopter yang bisa meluncurkan F-35B sudah siap melawan Cina. Bahkan beberapa waktu lalu, kapal induk Liaoning bertemu dengan JS Izumo di Laut Asia Timur. Pertemuan tersebut bukan ajang latihan PASEX, namun dalam kondisi tensi tinggi hubungan kedua negara, di sini Jepang pede berhadapan dengan Cina. Alasannya tak lain karena ada keinginan dari AS. Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengungkapkan jika AS pasti akan membela negaranya dalam kisru melawan Cina. Pastinya AS akan ikut mempertahankan Pulau Senkaku dari ancaman Cina. Blinken menyatakan bahwa AS berkomitmen membela Jepang, hal itu termasuk dalam penerapan pasal 5 Perjanjian Keamanan Jepang-AS atas Kepulauan Senkaku tidak akan berubah, kata Hayashi dikutip dari Reuters 5 November 2021. Sebuah suntikan moral bagi Jepang tentunya, namun Jepang juga harus waspada lantaran Cina tak sendiri di sini. Cina didukung oleh Rusia yang jelas-jelas akan membantunya dalam kisru di Indo-Pasifik. Pada 18 Oktober 2021, misalnya, armada gabungan Cina dan Jepang berlayar di Selat Tsugaru milik Jepang. 10 kapal perang PLA Navy dan AL Rusia berlayar dengan tenaganya. 10 kapal perang PLA Navy dan AL Rusia berlayar dengan tenangnya di sana. Tak ada tindakan gangguan dari unsur militer Jepang, padahal jarak antar armada dan pulau Okusiri di Hokkaido cuma 110 km. Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan bila baru kali ini armada gabungan Rusia dan Cina melewati wilayahnya secara bersamaan. Di lain pihak, pemerintah Taiwan baru-baru ini menyatakan hal yang membuat Cina meradang. Taipei menegaskan jika Selat Taiwan merupakan perairan internasional. Oleh karenanya, kapal asing termasuk kapal perang AS bisa lewat atau transit di sana. Tentu saja hal ini membuat Cina marah lantaran adanya intervensi asing dalam apa yang disebut Beijing urusan dalam negerinya. Cina memang getol ingin menyatukan daratan dengan Taiwan. Namun Taiwan selalu menolak dan menyatakan bahwa mereka bukan bagian dari Cina. Jubir Kemenlu Taiwan Johnny Au baru-baru ini menegaskan bila perdamaian di negaranya dirusak oleh tindakan sewenang-wenang Cina. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menjelaskan betapa pentingnya perdamaian di Selat Taiwan dan mendesak Cina agar tak lagi melakukan tindakan merusak stabilitas di sana. Kata Au dikutip dari Taiwan News Sabtu 11 Juni 2022. Au menentang setiap upaya Cina untuk menyatukan kembali wilayahnya dengan komunis Beijing. Taiwan tak akan menjadi bagian dari Cina dan tidak akan menyerah walau diancam, serta akan terus bekerja sama dengan AS dan negara-negara lainnya untuk menjadi perdamaian, keamanan dan kemakmuran di Selat Taiwan dan Indo-Pasifik, kata Au. Vietnam, yang juga dirugikan oleh klaim Cina, juga tak mau kalah gertak. Walau pada era perang Vietnam, Cina membantu Hanoi, kali ini beda cerita. Vietnam bahkan membuka pintu kerjasama pertahanan dengan AS demi menjegal klaim Cina di Kepulauan Paracel. Kemudian AS menjulurkan tangannya ke India yang juga sedang kisru dengan Cina.